Tangan kiri semua ya. Tangan kiri. Kiri, kamu baik. Tangan kiri tangan kanan. Kamu baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita podcast Tiga Santai. Oke, mantap. Terima kasih. Pada kesempatan malam ini kita akan sedikit membahas nih tentang hal-hal politik di Indonesia. Ini hal-hal yang menarik sebenarnya untuk kita bahas. Kebetulan sekali sekarang sudah memasuki tahun 2023. Tahun di mana politik kampanye sudah boleh dilakukan. Sebelum itu saya ingin tanya dulu nih kepada Muksid. Orang belum dia makan lapar. Lagi lah. Kok malah ketawa? Lapar banget. Oh, sudah makan dong. Kita santai. Jadi tahun-tahun politik ini sebenarnya tahun-tahun di mana semua caleg berfoya-foya dalam menghamburkan uangnya, yang sebenarnya itu menurut saya suatu hal yang sia-sia karena membagikan uang untuk hal-hal yang tidak tidak berguna untuk masyarakat. Itu menurut saya. Bagaimana pendapat Muksid? Ente sih gimana Pendapat mengenai apa ini? mengenai euforia dari politik di Indonesia? Kalau menurut saya ini mungkin salah pandangan ya. Mungkin dari pandangan Anda, dari Bapak moderator, mungkin dari pandangan dari Sopan tadi, memang itu tidak berguna bagi masyarakat. Tapi kan ini kampanye ini untuk kepentingan pribadi mereka atau kepentingan partainya. Betul sekali. Ayo boleh lah. Ngomong besok. Kayaknya aku sudah ngambil materi tadi sih. Hah? Ngambil materi. Saatnya pernah aku kan menyediakan opsi Pak. Udah ada apa? Udah Masa kalau udah lanjut apa? Sudah lama. Ada apa ya? Kan apa? Rapopo. Terus gas. Jadi mungkin ya karena ini kepentingan bagi individu atau grup individu tersebut Partainya. dari kepentingan partai atau mungkin tahu jangan begitu. Atau mungkin Ya jadi sebenarnya ini bukan berfoya-foya, ini saya melihat mereka investasi. Kalau investasi ini berhasil, berarti duit yang mereka keluarkan Harus dikembalikan. bisa masuk kembali kan. bisa masuk dalam bentuk Dalam bentuk berbagai bentuk, karena kan mungkin mereka sebut saja bisa terpilih menjadi caleg atau jika partai mereka bisa berhasil mendapatkan kursi yang mereka Inginkan. gitu. memang kalau ingin mendapatkan sesuatu Kita kita harus berkorban terlebih dahulu. Iya. Anda setuju dengan cara seperti itu? Kenapa kita tidak tahu cari kuda tahu ya? Langsung ngomong ya. Tahu terbuka tahu. Jangan ayo aja. Kenapa tidak? Iya. Sorry. Ini politik banyak ketawa. Tidak ada serius. Ya, kenapa tadi kan setuju apa tidak kita harus berkorban dulu. Kenapa tadi tidak apa dulu tadi? Bukankah untuk mendapatkan sesuatu tuh kita bisa mendapatkannya tanpa suatu pengorbanan? Maksudnya? Ketika kita yang mendapatkan sesuatu, bisakah kita mendapatkannya tanpa pengorbanan gitu? Dengan cara yang lain, tidak perlu mengeluarkan biaya yang meledak untuk hal-hal yang sia-sia. Contohnya? Contohnya itu tadi euforia partai menghabiskan dana untuk menyewa GBK. Sedangkan GBK kan bukan tempat untuk kampanye, tempat yang pas untuk kampanye. Kalau memang mereka ingin kampanye, kunjungilah wilayah-wilayah yang memang membutuhkan. Jangan menyediakan tempatnya memang tempat itu sudah berbeda. fungsi berbeda. Itu setuju. Nah
gimana tuh Bi, kira-kira Bi? Gimana? Tadi gue tanya dia. Jadi Tanya aku. penasaran pendapat Bi. Aduh, jadi kalau untuk sudah dekat-dekat tahun-tahun politik ini kan memang hal yang lazim nih kita lihat kan, caleg, pilkada atau mungkin pilpres nantinya itu kan setiap partai itu kan mengusungkan nama gitu kan. Ada memang sebagian partai itu memang menggunakan metode amplop dalam upaya merebut atau mendapatkan suara. Iya, Banyak itu tuh memang sudah hal yang sering terjadi di lapangan kan. Kita kan pernah juga lah pasti, tidak mungkin tidak kan. Nah, Setuju juga tuh dengan kegiatan partai seperti itu. kalau setuju atau tidak setuju sih tentang bagaimana simpelnya dia mengambil tindakan aja sebenarnya. Kalau misalkan dia pengen sudahlah nggak mau ribet lah kita kasih aja nih ke masyarakat dengan harapan gini. Atau mungkin kalau yang memang tidak mau yang simpel caranya supaya masyarakat lebih kenal lagi dengan kitanya kan, tadi ngomong ke desa dan kayak itu dicek desa ini butuhnya apa, oh desa ini kurang air kan kita bangun nanti bendungan misalnya kayak itu. Jadi kan masyarakat lebih tahu kita gitu. Nah kayak itu tadi. Jadi kalau mencari permasalahan di suatu desa dan memberikan solusinya nanti jika dia kepilih. Ya. Oh berarti janji di awal. Janji dulu di awal nih, kalau nanti gua kepilih baru gua bangun nih. Nah kayak itu karena kan pemangku kebijakan adalah kan pemerintah. Iya men, aku setuju kalau itu. Kan memang pakai di pribadi kan bangun bendungan kan lumayan juga. Yo, memang tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu kan juga apa? Kepentingan umum. Kepentingan umum. Jadi itu ketika kepilih ya udah apa yang kita sampaikan ke desa itu ya kita laksanakan. Kita mau bangun bendungan nih desamu sekian oke bangun. Itu kan bentuk janji dan akan jadi sepak terjang seseorang gitu. Jejak digital kan nggak bisa hilang. Oh bapak ini mengatakan ketika kampanye akan bangun bendungan nih tahun 2017 kan kayak itu. Akhirnya tahun 2017 dilaksanakan nih bangun bendungan, berarti kan omongannya sesuai dengan janjinya gitu. Berkaitan dengan janji, tapi kebanyakan yang kita lihat di lapangan janji-janji sewaktu kampanye itu banyak bertaburan menjadi bintang-bintang yang Surga. bertebaran gitu kan. Itu bagaimana pendapat maksud itu? Apakah seorang caleg itu atau kepala daerah seorang caleg atau kepala daerah itu pilkada sewaktu pemilihan pemilu ini menebarkan janji-janji seperti itu, gimana pendapat Anda? Nek? Ya kalau menurut saya sama seperti yang Adit bilang tadi, itu merupakan salah satu metode caleg-caleg atau individu tersebut untuk mendapatkan suara. Iya. Mungkin tidak semuanya atau ya tidak semuanya lah yang memberikan janji-janji tersebut. Tapi ya memang kan yang seperti kita lihat fakta di lapangan banyak yang memberikan janji-janji tersebut dan beberapa tidak memenuhinya. Walaupun sudah terpilih atau walaupun sudah diberi amanah, tetapi ujung-ujungnya tidak memenuhi janji-janji tersebut. Menurut Anda, apakah calon seperti itu wajib dimenangkan dalam pemilu? Cuak. Menurut saya, maksud saya pertanyaan tadi sebenarnya cukup ambigu karena kan kita tidak tahu apakah orang tersebut akan memenangkan, akan menang tersebut. Jadi kita tidak tahu gitu. Karena kita tidak tahu isi hati setiap calon kiranya. Ngomong-ngomong calon ini, gambaran dari calon-calon untuk pemimpin yang dibutuhkan Indonesia itu ciri-cirinya kayak mana menurut Habib? Rambutnya putih, Rambut putih. Nah, sudah. Rambutnya banteng. Sudah. Dari ngomong maju. nggak tahu Selumpukan ya. Dia memanfaatkan waktu